Halo Sivitas Ekonomi, balik lagi nih di e-podcast Tumbuh Bersama BEM FEB di Kara. Nah, halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya agar bisa produktif beraktivitas di kondisi seperti ini. Nah, nggak terasa ya udah 1 semester kita nggak dengerin e-podcast, dan kali ini e-podcast kembali lagi untuk menemani waktu luang kalian dengan perbincangan bahasan tentang lingkungan FEB Unut. Nah, jadi sebelum kita lebih lanjut nih, kalian pasti kepo kan nih, siapa sih yang ngomong nih? Seperti pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu ya biar kita makin sayang. Jadi kenalin, aku Dian Kartika sebagai host e-podcast episode kali ini. Nah, pada e-podcast kali ini kita bakal banyak nih bahasan yang menarik, jadi stay tune ya guys. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengenal BEM FEB Unut 2021 dan Ketua BEM FEB Unut 2021. Nah, tapi aku nggak sendirian teman-teman nih sekarang ngobrolnya, karena bakal ada bintang tamu spesial yang bakal nemenin aku ngomong kali ini. Ada kakak ganteng dari Sanur yang bakal membuat perbincangan kita semakin menarik. Teman-teman FEB juga pasti pada kenal dong sama kakak satu ini, pasti udah nggak asing lagi nih. Siapa sih yang nggak kenal sama kakak yang kece badai ini? Jadi teman-teman udah semakin penasaran kan? Nggak usah lama-lama lagi, yuk kita panggil bintang tamunya. Halo Kak Gusdi. Halo semua. Bisa disapa mungkin teman-temannya ya. sambil kenalan. Oke, perkenalkan nama aku Gusti Prabawa. Mungkin teman-teman sudah tahu aku sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis periode tahun 2021 ini. Oke, Dian. Jadi Kak, gimana nih kabarnya Kak? Seru ya. Kenapa seru? Soalnya setelah kita udah nggak ke kampus lagi karena pandemi virus corona ini, sekarang kebetulan diundang untuk mengisi podcast di kampus, di kelas yang dulunya biasanya rame banget tapi sekarang sepi, seakan-akan nggak ada orang. Jadi ada perasaan gimana gitu, apalagi udah semester akhir ya. Jadi kadang-kadang ngerasa kayak ya seneng aja bisa kembali lagi ke sini. Gitu. Bener banget. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, apa sih kesibukan Kakak akhir-akhir ini nih Kak? Kesibukan kakak akhir-akhir ini mungkin lebih ke tugas-tugas ya, lebih ke tugas-tugas. Karena kan bukan berarti tugas-tugas itu artinya menomor-2kan BEM atau menomor-3kan yang lain-lain, tapi kan tujuan kita masuk ke ekonomi kan buat belajar ya, buat melaksanakan studi, buat lulus lah istilahnya. Kalau misalnya memang intinya BEM ini kan sebenarnya cuma apa ya, seperti suatu pelengkap untuk mengasah soft skill, dan kurang lebih kalau misalnya emang sudah waktunya ya kita mau nggak mau harus kembali lagi ke tujuan kita sebagai mahasiswa, yaitu kembali mengerjakan studi kita gitu. Keren sih Kak, jadi makasih banyak ya Kak Gusdi udah mau meluangkan waktu untuk menemenin teman-teman semua di e-podcast kali ini. Walaupun Kak Gusdi banyak nih kesibukan, terima kasih banyak nih. Wah, kesempatan yang sangat langka nih teman-teman. Nggak gitu juga ya. Oke Kak, jadi di sini aku bakal banyak nih nanya pertanyaan ya Kak ya. Jadi Kakak bersediakan untuk memberikan sharing-sharing cerita-cerita ke teman-teman semua. Karena banyak banget nih pastinya teman-teman yang pengen tahu tentang BEM FEB 2021, pengalaman Kakak selama menjabat sebagai ketua, dan kehidupan Kakak nih selama di luar jam kuliah. Tapi teman-teman jujur banget ya Kak, aku tuh sekarang excited banget buat berbincang sama Kak Gusdi, karena banyak banget nih pertanyaan yang aku pengen tanyain, dan bahkan teman-teman kayak juga pada penasaran nggak Kak? Pasti pengen tahu lah, wah kayak gimana sih kira-kira cita-citanya Kak Gusdi? Jadi nggak usah tunggu lama-lama lagi ya Kak. Jadi sekarang kita bakal cerita-cerita nih, nggak usah tegang-tegang karena ini bukan sesi tanya jawab bareng dosen. Jadi kita hati ke hati bersama Dian Kartika aja, oke? Malah sebenarnya kalau kayak gini lebih bikin grogi sebenarnya daripada dosen. Tenang, jadi santai aja. Tenang, tidak. Oke Kak, udah siap Pak? Oh ya, udah siap, ayo. Let's go. Oke guys, jadi aku bakal mulai pertanyaan dari pemanasan dulu nih ya. Jadi Kak, pasti banyak banget nih yang penasaran. Dan aku juga penasaran sih Kak. Apa sih sebenarnya motivasi Kakak untuk maju sebagai ketua BEM tahun ini? Kalau alasan kenapa maju di ketua BEM ya sebenarnya alasan Kakak tuh pasti sama orang-orang yang nyalon juga sebagai ketua BEM, yaitu kenapa enggak gitu loh, kenapa enggak. Kakak waktu pertama kali masuk BEM, pertama kali ikut LKMM elemen tuh kayak
nggak mikir buat jadi ketua. Sama seperti yang lain pasti kayak ya kalau misalnya emang dipikir ada minat jadi ketua ya itu mungkin tahun kedua waktu jadi BEM baru kepikiran mungkin apakah bakal lanjut minimal sebagai kepala biru ataupun sebagai wakil ketua, tapi bukan itu alasan buat masuk BEM. Motivasinya itu baru muncul ketika di tahun kedua ya, karena di tahun pertama lumayan hektik. Kakak waktu itu ikut banyak panitia, kebetulan juga jadi ketua proker, sama sekali nggak kepikiran, karena kan seperti biasa ekspektasinya ya target yang di depan mata aja belum selesai, belum sampai target yang jauh-jauh kayak gitu. Jadi nggak ada kepikiran sama sekali buat pengen nyalonin ataupun bahkan pengen ikut tes fit and proper aja nggak ada minat sama sekali seperti itu. Apalagi waktu itu nggak kebayang juga politiknya kayak gimana kan, ngumpulin orang-orang, ngumpulin massa, ngumpulin tim sukses dan sebagainya, sama sekali nggak kepikiran dan baru kepikiran detik-detik akhir pas menjelang Pemira itu sendiri. Jadi di tahun kedua motivasinya sebenarnya kurang lebih apa ya, ngerasa ada tanggung jawab aja sih, karena kan menjadi ketua BEM kan bukan suatu hal yang mudah ya. Karena semakin tua kita, semakin banyak juga hal yang perlu diprioritaskan. Ketika kita sudah terlena, waktu di semester muda kita ikut organisasi, kita ikut proker, di semester tua kita harus kembali lagi ke gambaran awal kita ya, kita pengen cepat lulus, kemudian kita pengen bikin soal masa depan gimana, nyari uang gimana, keluarga mulai manggil-manggil lagi, kayak gitu. Jadi ya kurang lebih banyak yang perlu dipersiapkan, cuma motivasi kurang lebih yang pertama adalah tanggung jawab, kemudian adalah keinginan untuk mungkin memperbaiki dan melanjutkan apa saja hal-hal baik yang sudah dibuat oleh pendahulu-pendahulu dulu di BEM, kurang lebih seperti itu. Berarti kakak pengen ya menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi alma mater juga seperti itu ya? Ya kurang lebih seperti itu, tapi ya itu kan bahasa yang sangat dramatis ya, cuma kurang lebih intinya pingin aja gitu ngayah setahun lagi di BEM, kurang lebih kayak gitu. Benar-benar. Tapi Kak, boleh nggak sih diceritain gimana sih rasanya Kak selama menjabat sebagai Ketua BEM FEB UNUT 2021 ini? Dan pengalaman apa aja sih yang bisa Kakak dapetin sekarang? Menjabat di Ketua BEM itu rasanya gimana ya? Pertama pasti bingung ya. Bingung apa sih yang perlu diperbaikin dan gimana. Sorry kalau jadi formal banget, kebetulan pertanyaannya agak teknis banget ya pertanyaannya, tapi nggak apa. Kurang lebih kan ketika kita sudah sebagai posisi di atas, dulu tuh kakak jujur sering mikir kenapa sih BEM tuh kayak gini, kenapa BEM tuh kayak gini. Aside dari hal-hal baik ya, hal baik kan pasti ada, apa yang menjadi progres, kemajuan dari BEM itu selalu ada setiap tahunnya. Dan perubahan-perubahan tuh ada, tapi kadang-kadang kakak mikir juga, dulu kakak mungkin sedikit sering bertanya-tanya kok gini sih, kok gitu sih. Tapi setelah kakak menjadi ketua, kakak sadar kalau ada beberapa hal yang memang sejatinya memang harus seperti itu. Dan akhirnya jawaban-jawaban kakak yang terdahulu akhirnya terjawab juga. Ekspektasi kakak ketika menjadi ketua BEM, mungkin kakak pingin BEM seperti inilah, seperti itulah, tapi kenyataannya kadang-kadang ada sesuatu yang ternyata lebih penting untuk diselesaikan daripada ego kakak. Seperti itu. Jadi kurang lebih susah ya, ngeposisiin diri itu susah. Gimana kita tuh pingin supaya orang-orang di dalam itu terpacu buat kerja, tapi satu sisi juga pingin biar orang-orang dalam organisasi itu juga nyaman. Selain itu juga kita ada tekanan dari eksternal juga, misalnya dari pihak luar pingin ini ke BEM. Jadi ada banyak harapan yang terkumpul, harapan dari adik-adik kakak di BEM, kemudian harapan dari luar yang berharap BEM itu seperti ini, BEM itu seperti itu, dan kita harus mengelaborasikannya, dan itu susah banget. Jadi penuh tantangan, itu sih yang kakak tangkap selama sekian bulan itu. Jadi bagaimana sih, karena kan kakak nggak bisa buat semua orang seneng ya, kakak harus mengorbankan beberapa kepentingan demi kepentingan yang lain, dan ya itu susah banget. Dan itu kalau misalnya teman-teman sendiri mungkin sudah sering dihadapkan dengan dilema-dilema di kehidupan sehari-hari, misalnya ada yang pengen kayak gini tapi aku harus kayak gini, aku kayak gini. Nah seperti itulah, tetapi lingkupnya, skopnya lebih besar lagi. Kalau misalnya kalian sudah ada di inti suatu organisasi, dan ini nggak cuma di BEM FEB aja, ini mungkin dirasakan juga sama BEM yang lain, seperti itu. Keren banget sih Kak. Jadi Kak, boleh nanya lagi kan ya Kak ya? Iya boleh banget. Jadi kan kakak nih menjabat sebagai ketua BEM, tapi juga kakak ya tidak bisa menyampingkan bahwa kakak juga mengemban tugas sebagai mahasiswa kan. Oh ya. Nah, gimana sih Kak caranya kakak ngatur waktu antara tugas di BEM, waktu untuk kuliah, dan waktu untuk di luar kuliah? Gitu. Jadi kayak pasti banyak ya teman-teman yang penasaran kayak, kayak Kak Gusti itu banyak banget jadwalnya, gimana sih cara ngatur waktunya? Kayak gitu.
Ya, bener sih. Di sini kakak bukan sok sibuk ya, kan setiap orang pasti punya jadwal masing-masing. Dan kadang-kadang kalau misalnya kalian sudah memegang tanggung jawab dan kakak sendiri pun sudah mengemban tanggung jawab sebagai ketua BEM, itu pasti ribet banget ngatur schedule ya. Kadang-kadang, tiba-tiba mendadak ada surat masuk, minta tanggal segini harus ketemu, tanggal segini ada rapat, dan kadang-kadang itu harus didisposisi, istilahnya kayak dialihin ke adik-adik yang lain, mungkin di Kadif, di Kabid, dan sebagainya. Cuma, itu semua kembali lagi ke bagaimana kita ngatur waktu sih. Kalau misalnya emang bisa, kenapa susah? Kalau misalnya emang itu bisa dialihin, ya silahkan dialihkan aja. Kemudian kalau misalnya masih bisa kita turun. Kakak jujur orangnya berusaha banget ya supaya bisa fast respon ya. Karena kakak ngerasain sendiri jelek banget rasanya kalau misalnya di slow responin sama orang. Maksudnya kayak itu hak orang sih untuk menunda menjawab, tapi kakak sendiri berusaha untuk menjadi seseorang yang bisa fast respon. Karena kan kakak sering sering takut aja orang kecewa kalau misalnya kakak siapa tahu dia benar-benar bergantung banget sama kakak kan. Banyak banget orang yang minta bantu ini itu, banyak banget masalah yang perlu diselesaikan. Cuma kurang lebih ya begitulah memang seharusnya. Kalau misalnya kita emang pengen bantu orang, karena kan udah nggak ada lagi esensi yang terlalu yang terlalu detail kalau misalnya kita jadi ketua, selain ini adalah kesempatan 1 tahun untuk bisa ngebantu orang lebih banyak lagi. Kesempatan lagi 1 tahun buat bisa ngeluangin waktu buat teman-teman di ekonomi. Karena kan udah strategis banget ya kakak sebagai ketua BEM, dan memang sudah sepantasnya kakak harus mewujudkan hal yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Oleh karena itulah, untuk bisa mengatur waktunya tentu adalah menentukan prioritas terlebih dahulu, yang mana yang lebih penting. Kalau misalnya memang masih bisa ditunda, silahkan ditunda. Tetapi kalau misalnya memang ada waktu, silahkan dikerjakan. Karena ya intinya perlakukan orang sebagaimana kita mau diperlakukan, kurang lebih seperti itu. Orang minta bantu ke kita, kalau misalnya memang masih sempat, ya silahkan coba dibantu. Minimal kita dengar aja dulu apa keluh kesahnya, nanti kita selesaikan. Terus untuk soal studi dan organisasi itu sudah berdampingan ya. Sudah berdampingan banget, semua bisa diatur. Dan buat adik-adik yang mungkin, ya ini mungkin ditonton oleh calon-calon fungsionaris tahun ke depan, ataupun orang yang memang berminat organisasi. Karena kan pasti orang yang pengen dengar soal BEM pasti mungkin punya tendensi untuk bergabung di BEM. Kakak harapkan bahwa jangan takut untuk masuk BEM, semua masih bisa diatur. Apalagi sekarang kan studi masih bisa di-manage dengan baik ya, karena study from home, ya kita nggak tahu ke depannya kayak gimana ya Diana. Cuma intinya semua bisa diatur dengan waktu, asalkan kalian tahu porsinya, kapan kalian bisa naruh waktu kalian buat yang ini, kapan kalian bisa naruh waktu buat yang ini, seperti itu. Benar, berarti kuncinya Kak menentukan skala prioritas itu ya Kak ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi jangan terlalu saklek juga, kalau misalnya emang ternyata di tengah-tengah masih bisa dialihin, ya silakan aja atur lagi skalanya, kurang lebih kayak gitu. Oke Kak, jadi sekarang kita balik lagi nih Kak ke BEM. Apa sih yang Kakak harapin? Kayak apa harapan Kakak buat BEM ke depannya? BEM FEB khususnya. Ya, harapan kakak tentunya semoga simpel banget sih, semoga nanti untuk di harapan internalnya, semoga di BEM bisa merasa nyaman juga di BEM. Terlepas dari apapun itu, dilema-dilema ataupun dinamika-dinamika yang ada di organisasi, tetaplah BEM itu sendiri adalah sebagai tempat kalian untuk bertumbuh. Jadi mungkin kita bisa sama-sama bersyukur aja dengan apa yang kita dapat, tapi kita harus mewujudkan untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Semoga meskipun kita terpacu untuk melaksanakan hal lebih, tapi teman-teman yang ada semua merasa comfy lah buat bisa bekerja sama di BEM. Dan tentunya harapan yang lain adalah semoga BEM ini bisa memberikan dampak untuk teman-teman semua. Dan kita bisa, karena kan ekonomi ini benar-benar luas banget ya skopnya. Banyak banget mahasiswa ekonomi yang memiliki minat dan bakat berbeda-beda, memiliki tujuan yang beda-beda. Mungkin ada tujuannya buat kuliah aja, ada tujuannya mungkin buat organisasi, ada tujuannya buat mencari relasi ataupun membuat bisnis. Apapun tujuannya, kita tetap satu, itu ekonomi. Dan semoga teman-teman semua bisa bangga mempunyai alumni yaitu di fakultas kita dan bisa memberikan kontribusi terhadap fakultas kita. Dan kami dari BEM siap mewujudkan wadah-wadah itu untuk bisa membuat teman bisa berkembang lebih banyak lagi. Tetapi kita butuh bantuan dari teman-teman juga dong, pastinya, untuk bisa memberikan masukan-masukan untuk BEM. Apa yang kalian inginkan, silahkan disampaikan saja, siapa tahu kita bisa wujudkan. Mungkin seperti itu.
Gila, keren banget sih Kak Gusdi. Jadi istilahnya kayak tumbuh bersama ya Kak ya, Ya, tumbuh bersama. growing together. Growing together. Oke, jadi wah sayang banget kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Oke. Jadi Kak, denger-denger nih kabarnya Kak Gusdi juga ternyata sedang menjalankan bisnis. Oh ya, bisnis. Bener? Bener. Oke. Nah, boleh nggak sih bagi tips Kak untuk para pemula kayak kita nih, khususnya kayak Dian nih misalnya, Dian kan nggak ada jalanin bisnis apa, kayak gimana sih cara untuk merintis bisnis dari awal dan gimana sih suka dukanya saat menjalankan bisnis itu? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman semua. Kurang lebih kalau soal bisnis, kakak mungkin bukan expert juga, tetapi ya kakak turun sekali dua kali juga di bisnis. Kurang lebih intinya manajemen waktu sih ya, manajemen waktu, dan kita harus bisa menerapkan apa yang kita sudah dapat di kuliah di bisnis kita, seperti misalnya manajemen sumber daya manusia, mengerti bagaimana cara mengatur keuangan, dan ya intinya hal basic banget yang memang sudah kita harus mengerti. Dan bahkan nggak harus masuk FEB juga sih buat mengerti hal seperti ini. Orang-orang di FK pun bisa berbisnis kan, orang-orang di pertanian, orang di teknik, mereka juga bisa buat bisnis. Dan itulah kenapa Fakultas Ekonomi ini sejatinya seharusnya bisa melakukan lebih dari mereka, karena ini kan senternya itu di ekonomi ya, untuk bisnis, untuk merintis wirausaha baru dan sebagainya, untuk bisa manajemen organisasi. Saran dari kakak mungkin kita harus mulai dari sekarang ya untuk bisa merintis bisnis. Terserah sih, nggak harus merintis bisnis juga, mungkin harus tahu ke depannya itu kita bakal memegang apa ya, pinginnya jadi kayak gimana sih. Nah itu supaya kita nggak kalah dari fakultas-fakultas yang lain. Kalau misalnya soal bisnis, mungkin bisnis kakak masih kecil, kakak punya bisnis kopi dan juga bisnis car wash. Kebetulan untuk di bisnis car wash, kakak masih masih terikat dengan keluarga karena itu bisnis keluarga. Dan juga untuk kopi itu dengan teman-teman sendiri di manajemen. Kebetulan kakak punya teman-teman yang cukup akomodatif dan cukup semangat juga untuk menjalankan bisnis, dan so why not kayak gitu loh. Kebetulan kakak kenal di manajemen juga, satu prodi. Dan Astungkara selama ini masih berjalan dengan baik keduanya, dan masih struggling juga karena kan masih merintis dan juga kondisi pandemi. Intinya bagi-bagi waktu, karena kan ngurus BEM dan tugas kan nggak 24 jam ya, masih ada waktu untuk bisa disisihkan, masih banyak waktu luang juga. Jadi nggak sulit banget sih ngatur waktu buat bisnis, asalkan ada kepercayaan di sana dan ada pembagian porsi kerja yang tepat. Jangan sampai ada yang merasa melakukan terlalu lebih daripada yang lain. Lebih seperti itu. Jadi apa sih Kak suka dukanya nih Kak? Suka dukanya kalau Bisa berbisnis. diceritain Suka dukanya banyak ya. Mungkin kadang-kadang tidak sesuai ekspektasi, mungkin omset menurun, kemudian juga ada kenaikan harga bahan baku, hal yang teknis banget yang kita sering dengar lah di kelas. Semua itu harus direncanakan dengan tepat, misalnya dengan perencanaan keuangan, alokasi dana, misalnya budgeting sekian. Jadi ini teknis banget ya. Ini susah banget dicanda-candain salah bicara soal bisnis. Suka dukanya ya seperti itu. Kadang-kadang juga kalau bentrokan bisnis minta bantu seperti ini, tapi kadang-kadang organisasi juga perlu kakak. Tapi nggak terlalu gimana ya. Semua masih bisa dijalankan dan semua masih possible menurut kakak. Apalagi ini masih belum seberapa ya dengan tantangan nanti setelah kita lulus ya, kita nggak tahu seberapa chaotic perjalanan hidup kita nanti. Tapi sejauh ini yang kakak mesti tangkap, organisasi dan bisnis itu bisa disampingkan, dan studi organisasi dan bisnis itu masih possible banget sih buat dielaborasikan. Misalnya kita jaga bisnis, kita buat tugas, kenapa nggak, daripada kita nongkrong di tempat luar kan. Jadi bisa kok diatur, dan kakak yakin pun anak-anak FEB pasti udah banyak kok yang turun di bisnis dan pasti merasakan hal sama dengan kakak. Tapi Kak, dia penasaran banget nih Kak. Kakak ada nggak sih alasan khusus kenapa kakak pengen terjun ke bisnis ini? Mungkin karena dorongan juga ya, ngeliat di sekitar kita udah banyak banget di angkatan kakak yang buat bisnis, bahkan ada yang meneruskan bisnis keluarga. It's okay kan, maksudnya kita nggak bisa ngecap orang yang punya bisnis keluarga tuh orang yang manja, orang yang mengenal bisnis orang tua. Enggak, justru mempertahankan bisnis itu adalah suatu challenge yang luar biasa ya menurut kakak ya. Jadi itu adalah sebenarnya hak bagi setiap orang. Ada yang merintis, ada yang mempertahankan bisnis orang tuanya. It's okay, yang asalkan semua mempunyai vision yang jelas.
Tapi kurang lebih, jadi pertanyaan apa ya? Nggak lupa. Alasannya? Oh, alasannya yaitu karena terpacu, karena teman-teman kakak juga banyak buat bisnis, kakak ngerasa kenapa enggak gitu loh. Manajemen organisasi kan sudah kakak terapkan selama 2 tahun ya, kakak sudah mengerti seluk-beluk organisasi, tapi rasanya kurang aja kalau misalnya nggak praktekin dengan membuat suatu bisnis. Apalagi kalau misalnya di organisasi kan nggak profit oriented ya, kenapa sekali kita harus tahu cara membentuk profit seperti apa, yaitu cara lainnya adalah membuat bisnis. Sekecil apapun tetaplah bisnis, seperti itu. Jujur nih guys, aku dengar omongannya Kak Gusti itu kayak menyentil jiwa-jiwa beban keluarga kayak aku itu loh. Nggak gitu, kan juga masih belajar, Nah, ini yang merintis bisnis tapi kayaknya itu cuma khayalan loh, aksinya tuh nggak ada gitu. Jadi teman-teman kayaknya bisa nih mengambil ilmu dari pengalaman yang diceritakan sama Kak Gusde tadi. Siapa tahu nanti kayak, wah gila keren banget Kak Gusde, ketua BEM iya, bisnis iya, mahasiswa lancar, jadi kita menuntut ilmu. Belum tentu lancar ya, belum tahu ya. Ya, tapi sekarang lancar kan Kak? Oh. Langsung sekarang lancar ya Kak? Tetap, Ya semoga nggak direvisi aja dulu kakak. Aduh gila, semoga teman-teman nanti bisa mendapatkan hikmah nih kayak pencerahan. Wah setelah menonton podcast ini, wah aku harus jadi the next Kak Gusde ini kayaknya nanti. Nggak, jangan gitu. Dari diri sendiri ya teman-teman. Kakak ini cuma apa ya, mahasiswa biasa kebetulan apa ya, kebetulan jadi ketua BEM gitu. Kakak nggak ada bedanya dengan teman-teman semua. Bedanya sedikit lebih tuyuh kayak gitu loh. Kadang-kadang kan orang ada yang mikir kayak, Mujang sih masuk BEM itu buang-buang waktu aja. Tapi kalau misalnya kalian sudah masuk ke sistemnya, kalian tahu kok seberapa penting kalian buat yang lain. Dan kakak harap sih nanti ke depannya teman-teman semua bisa mengerti kalau kita tuh di BEM adalah teman-teman yang sebenarnya dekat kok dengan teman-teman semua. Tapi tergantung dari teman-teman semua apakah teman-teman semua mau membantu kita di BEM untuk bisa mewujudkan hal yang bagus ke depannya. Kan sebenarnya sudah ada wadah ya, Diana. Teman-teman di BEM sudah buat kuesioner, minta kritik dan saran, minta seperti apa sih yang sebenarnya kalian pengenin. Bahkan dari kita pun sudah sering terjun ya ke teman-teman di FEB. Sebenarnya kalian tuh perlu apa sih dari BEM? Kalian tuh pengen BEM tuh mewujudkan apa aja sih selama periode ke depan, dan semoga teman-teman semua bisa reaktif juga ke BEM. Kritik pun tidak masalah, karena kan kita ini nggak anti kritik ya, kita ini selalu terbuka untuk kritik. Jadi silakan saja. OA BEM terbuka untuk teman-teman, DM IG pun juga, bahkan kakak sendiri pun juga, saya sendiri untuk angkatan 18 ya, saya sendiri pun juga terbuka untuk teman-teman semua. Kalau misalnya ada masukan dan sebagainya, silakan saja, tapi jangan nge-spam juga ya. Ada etikanya juga. Ada etikanya guys. juga gitu. Bener sih juga kalau kritik dan masukan itu memang penting banget untuk membangun kita Ya. ke depannya ya. Nah. Jadi bagaimana kita bisa membenahi diri tanpa kritik. Jadi Ya. dengan masukan dari teman-teman semua, pastinya bakal membuat BEM ini semakin bagus ke depannya. Ya. Dan LMFB juga kan kita kan rame banget nih, ada himpunan, ada BEM, ada DPM. Kita nih skopnya gede banget. Kalau misalnya emang teman-teman sudah tahu alurnya, silakan ikuti alurnya, bisa kontak himpunan. Kalau urusan di prodi, di fakultas ada di BEM, dan kalau misalnya memang ada urusan dengan keperluan kedekanat, bisa lewat DPM sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi sekian teman-teman. Jadi makasih banyak ya Kak Gusti. Ya, makasih Dian. Buat tangan tuh buat kita semua. Jadi terima kasih banyak Kak Gusti udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Dian dan teman-teman semua yang pasti pada penasaran kan. Banyak banget yang pasti pengen tahu kayak gimana sih itu, gimana sih ini gitu. Jadi itulah kurang lebih rangkuman dari pertanyaannya ya Kak ya. Jadi sebelum menutup sesi ngobrol kita, mungkin Kak Gusti bisa memberikan pesan kepada teman-teman semua. Oh ya, pesan untuk angkatan 2018, semangat nyusun proposalnya. Kemudian untuk angkatan 2019, apa ya? Yes, 2019 harusnya semangat ya. Disinilah kalian mungkin bisa nentuin kalian sebenarnya mau jadi mahasiswa kayak gimana nih. Kalian mau buat bisnis silahkan, kalian mau buat prestasi silahkan. Kakak nggak menggurui kalian, tapi kakak menyarankan sekali jangan sampai waktu kalian di FEB ini buat leleh aja. Mari kita aktif bareng-bareng. Kalau salah teman punya passion di bisnis, silahkan buat bisnis. Teman-teman punya passion ataupun masih di organisasi ya, contohnya kadif-kabit di BEM, kemudian juga ketua-ketua himpunan dan anggota-anggota himpunan, silahkan bantu sebanyak mungkin orang di fakultas kita. Dan tentunya apabila memang teman mempunyai minat untuk bisa mencetak prestasi untuk fakultas kita, kenapa enggak? Mungkin bisa ikut lomba-lomba, kebetulan banyak banget lomba-lomba di luar sana, bisa wakilin FEB. Dan tentu saja kalau misalnya teman punya peran di keluarga ataupun di
ya urusan lingkungan masing-masing silakan lakukan sebaik-baiknya. Dan kita harus bisa menentukan diri kita seperti apa sih sebenarnya di momen-momen seperti ini. Kemudian untuk angkatan 2020, kalian masih muda banget, masih baru. Ya, kurang lebih silakan kalian mungkin masih berkutat pada dunia organisasi, kemudian juga dengan studi-studi kalian masih meraba-raba di fakultasnya seperti apa. Dan juga tentunya nanti calon di 2021 kakak sarankan jangan takut untuk masuk BEM. Jangan takut untuk masuk lembaga karena sejatinya BEM tuh nggak seserem kalian kira. Mungkin ada yang kira BEM itu tukang demo ataupun BEM itu nggak 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 seperti itu ekspektasinya. Jadi kalian harusnya bisa membangun ekspektasi kalau misalnya kalian masuk BEM, kalian bisa mewujudkan hal-hal yang memang kalian ingin kalian ingin perjuangkan lah untuk diri kalian sendiri. Jadi kalau jangan jadi mahasiswa yang istilahnya yang komplain saja tapi nggak mau masuk ke dalam sistem. Kalau misalnya kalian rasa ingin menjadi bagian dari sistem dan kalian rasa kalian sanggup untuk mengomongkan tanggung jawab tersebut, silakan nanti kalau misalnya kalian lulus ya di GATE ya nanti silakan gabung ke BEM FEB dan menjadi bagian dari kita. Mungkin itu aja pesan dari kakak, tapi kurang lebih jalan dulu ya stepnya nanti ya buat calon-calon maba. Going with the flow aja. Oke, jadi wah keren banget gak sih pesan dari Kak Gusti tadi. Jadi aku harap semua pengalaman-pengalaman yang Kak Gusti berikan tadi, yang diceritakan tadi bisa setidaknya menjadi ilmu dan pengalaman baru ya buat teman-teman semua. Jadi siapa tahu teman-teman jadi semakin termotivasi dan membenahi diri ke depannya itu. Jadi setelahnya kayak pengalaman yang dibagikan sama Kak Gusdi ini bisa motivasi gitu. Semoga ya. Kakak menggurui ya, tapi kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Ya, Jadi setidaknya membagi pengalaman, karena pengalaman kan guru terbaik. Iya, kan? benar. Nggak mungkin kan BEM nyuruh kalian buat tidur aja di rumah, nggak. Tapi karena kita eksekutif mahasiswa, kita penggerak mahasiswa, kalau misalnya kalian punya passion dan kalian punya minat untuk apapun itu, yang penting baik, kenapa nggak? Mungkin bisa start dari sekarang. Mungkin itu aja sih. Gila, keren banget. Pasti keren banget dah pokoknya. Oke teman-teman, jadi nggak kerasa kita sampai di penghujung e-podcast. Dan pesan dari Kak Gusti tadi sekaligus menutup perbincangan kita di e-podcast kali ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk terus pantengin e-podcast karena kedepannya bakal banyak bahasan yang semakin menarik di e-podcast selanjutnya. Jadi mohon maaf ya teman-teman apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Dan semoga apa obrolan yang kita bahas hari ini bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, saya Dian Kartika pamit undur diri dan sampai jumpa di e-podcast selanjutnya. Bye-bye! Bye-bye!